Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan dari segala virus-virus yang ada sekarang ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi terakhir pendidikan agama Islam, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah nikmat bersyukur, yang kedua adalah praktek bersyukur, yang ketiga adalah tingkatan untuk bersyukur. Nah, nikmat bersyukur, nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak hingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau enggak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Maka selaku muslim yang baik, selaku muslim yang taat, hendaknya bersyukur kepada Allah sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, niscaya Allah, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Dan sebaliknya, jika engkau mengingkari akan nikmat-nikmatku, maka azabku lebih pedih. Nah, syukur artinya apa? Syukur artinya mengakui pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala ada yang langsung dari Allah, misalkan adalah mata, telinga, hidung, mulut dan lain sebagainya yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah pemberian melalui orang lain, yakni berupa hadiah, berupa pemberian mainan, berupa pemberian lain sebagainya. Praktek bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang bisa dilakukan dengan cara apa? Pertama adalah bisa dengan mengucapkan hamdalah. Kalimat hamdalah bunyinya adalah alhamdulillah. Atau ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain atau pemberian dari orang lain, kita bisa mengucapkan dengan kalimat jazakallah khair. Atau bisa mengucapkan terima kasih. Jadi jangan sampai kita diberikan sesuatu hal kita malah tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikannya. Yang kedua adalah mengakui pemberian dengan senang hati. Jadi ketika kita diberi hadiah kepada orang lain, maka hati kita harus senang. Jangan hati kita malah kesel, kok dikasihnya hanya sedikit, kok dikasihnya hanya segini. Harusnya kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sedikit, maka nanti Allah akan meluaskan hati kita, meluaskan rezeki kita, meluaskan nikmat-nikmat kepada. Yang ketiga adalah memanfaatkan pemberian untuk kebaikan. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik. Misalkan kita diberikan mulut, maka mulut kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai mulut kita malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, misalkan mengucapkan yang kotor, misalkan mengucapkan yang kasar, misalkan mengucapkan yang seharusnya tidak diucapkan, misalkan menjelek-jelekan orang lain dengan mulut kita. Tingkatan bersyukur. Pertama adalah bersyukur karena pemberian mendatangkan kesenangan, seperti yang tadi itu. Kita diberikan handphone, kita diberikan hadiah, kita diberikan uang, kita diberikan mainan, maka kita senang. Nah, itu adalah tingkatan yang paling terendah dalam bersyukur. Yang kedua adalah bersyukur bisa terhindar dari musibah. Ketika orang-orang lain mendapatkan musibah sekarang nih, COVID-19, kalau kita bisa terhindar dari musibah tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah terhindar dari virus tersebut. Yang ketiga adalah bersyukur saat kita mendapatkan musibah. Nah, ini jarang sekali orang bisa melakukan hal ini. Dia bersyukur
terhadap musibah yang ia terima. Nabi Ayub alaihissalam yang dia selama 20 tahun mendapatkan musibah yang tidak pernah dialami oleh kaum sebelumnya dan juga tidak akan pernah dialami oleh kaum setelahnya, tapi dia malah bersyukur kepada Allah terhadap musibah yang ia terima. Luar biasa. Pesan Ustadz terakhir, pertama, stay at home, tetap di rumah, jangan sampai kalian keluar rumah ya, apalagi untuk pergi liburan. Yang kedua adalah sering cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga adalah pakai masker jika hendak keluar, dan keluar pun itu sudah pada taraf yang darurat, karena usaha-usaha ini untuk memutus rantai dari virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.